Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru dan para mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini dan PG PAUD di seluruh Indonesia. Kita akan mendiskusikan tentang salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan di satuan PAUD. Perlu saya sampaikan bahwasanya di video sebelumnya kita telah membahas tentang 4 model pembelajaran. Salah satu yang menjadi pembahasan di video tersebut adalah model yang tergabung dalam rumpun sosial atau social family. Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat apakah group investigation sebagai bagian dari rumpun sosial itu dapat dijalankan di kelas satuan PAUD, entah itu di kelompok bermain, di TKA, atau di kelompok B. Namun sebelum menginjak lebih jauh, Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, perlu kita sadari bahwasanya model social family atau model-model pembelajaran yang tergabung dalam rumpun sosial itu berasal dari keyakinan, khususnya keyakinan para pencetusnya. Keyakinan tentang apa? Keyakinan tentang sifat manusia dan cara mereka belajar. Sifat apa yang dimaksud di sini? Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, kita tentu merasakan, menyadari, dan mengalami bahwasanya kita hidup di kanan kiri kita ada orang-orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, yang senantiasa kita jadikan, kita manfaatkan sebagai teman untuk berinteraksi. Sehingga sifat sosial kita pada saat berinteraksi dengan mereka itu berjalan. Nah, di samping sifat sosial kita, kita juga mempunyai sifat individual. Terkadang kita mempunyai mempunyai pendapat yang itu memang kita kuatkan berdasarkan bukti-bukti yang komprehensif, sehingga ego kita itu muncul yang kemudian bisa mengalahkan pendapat-pendapat orang orang lain. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang itu, Bapak, Ibu, karena ini sebagai pengantar saja. Nah, sekali lagi Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, model pada rumpun sosial itu menekankan sifat sosial kita. Yang perlu kita catat kali ini adalah model pada rumpun sosial itu menekankan pada sifat sosial kita. Bagaimana kita membutuhkan orang lain, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu sifat sosial kita. Kita juga ditekankan untuk melihat bagaimana kita mempelajari perilaku sosial ketika kita belajar sama dengan kelompok-kelompok belajar, entah itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Bagaimana perilaku kita terhadap teman
satu kelompok kita, apakah kita cenderung dominan terhadap mereka atau kita justru inferior di bawah mereka. Dengan model pada rumpun sosial kita juga diarahkan, bahkan dipaksa untuk melihat bagaimana peran interaksi sosial kita dalam meningkatkan pencapaian akademik kita. Apakah proses kerjasama kita dengan anggota kelompok kita itu sudah berhasil menopang, menambah kepercayaan diri kita, jika itu kita kaitkan dengan pencapaian emosional, apakah kita sudah semakin menguasai skill tertentu jika kita kaitkan dengan tampilan atau aspek psikomotorik, atau secara kognitif kita sudah eh, menguasai pengetahuan tertentu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, hampir semua penemu model sosial menurut Bruce Joyce itu meyakini bahwa peran sentral pendidikan, kita catat lagi di sini, peran sentral pendidikan adalah mempersiapkan kita agar berperilaku demokrasi integratif. Ya setidaknya kita berperilaku demokratis. Kita punya hak yang sama dengan orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Kita punya kewajiban yang sama. Sehingga perilaku demokratis berjalan di kelas kita. Nah, perilaku demokratis itu ditujukan untuk mendukung kehidupan pribadi kita atau posisi kita sebagai makhluk individual, maupun di sisi lain mendukung posisi kita sebagai makhluk sosial. Ditambahkan pula bahwa para penemu model sosial juga percaya bahwasanya aktivitas-aktivitas kooperatif itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan kita bisa menjadi gembira, kita bisa menjadi semangat. Yang lebih bagus lagi, kita tidak menjadi seorang alien di kelompok-kelompok kita atau di sekitar masyarakat kita. Sehingga konflik sosial itu diharapkan tidak terjadi atau setidaknya dapat terminimalisasi menjadi sedikit. Kemudian Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, perilaku kooperatif dengan adanya model-model pada rumpun sosial itu juga merangsang tidak hanya secara sosial tetapi juga intelektual. Maka diharapkan kita sebagai para pendidik, sebagai guru perlu memfasilitasi supaya ada interaksi di kelas kita yang mana interaksinya itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi kita, di samping pula kemampuan akademik kita. Sehingga dua arah tadi digabung menjadi satu. Mengapa demikian? Bapak Ibu perlu dan pemirsa sekalian perlu pula menyadari bahwasanya sekolah itu anggap sebagai miniatur masyarakat yang produktif. Jadi tidak lantas dianggap sebagai kumpulan anak, kumpulan individu yang memperoleh pendidikan secara mandiri. Maka tidak heran kalau diharapkan kita mengkreasikan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat pengembangan sosial anak dan juga intelektual anak.
Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwasanya fokus kita pada kesempatan kali ini adalah apakah salah satu model pada rumpun sosial yang kita sebut dengan group investigation atau investigasi kelompok itu bisa diterapkan di satuan PAUD. Kita coba lihat mulai dari sintaksnya. Sintaks dia gambaran langkah umumnya itu apa. Di group investigation kita punya puzzling, kita punya exploring, kita punya formulating, kita punya independent and group study, dan kita juga punya checking. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, dalam fase puzzling, kelas kita buat sedemikian rupa sehingga anak-anak itu menghadapi suatu situasi, suatu kondisi yang di dalamnya itu penuh tanda tanya, penuh teka-teki, membuat rasa ingin tahu anak itu tinggi. Apakah bisa? Bisa. Yang pertama, melalui sebuah perencanaan. Yang kedua, melalui spontanitas. Mengingat terkadang konteks kita, walaupun kita sudah menyusun perencanaan dalam bentuk RPPH, kita dihadapkan pada situasi yang terkadang spontan, itu tidak diduga-duga datangnya. Khususnya ketika kita berkarya wisata misalnya. Nah, Bapak, Ibu, melalui sebuah perencanaan yang matang, misalnya saja kita di kelas, yang di dalam kelas kita itu ada 12 anak, katakanlah seperti itu. Ya, biasanya ada 12 sampai 15 anak untuk satuan PAUD. Kita coba hadirkan gambar, entah itu kita menggambar sendiri di papan secara mendadak, atau sudah kita siapkan satu kertas yang isinya hasil print foto, atau kita menggambar manual sendiri, syukur-syukur menggambar manual sendiri. Hitung-hitung kita latihan juga. Nah, gambar apa? Kalau kita temanya lingkunganku misalnya, Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, kita bisa menggambar bagian dari sekolah. Sekolah merupakan bagian dari lingkunganku. Lingkup kecil lagi adalah kelas. Di dalam sekolah ada kelas. Nah, kita gambar saja kelas tuh. Di kelas itu ada gambar apa? Papan tulis, kemudian ada meja anak, meja guru, kemudian ada rak buku misalnya, kemudian ada rak mainan. Nah, tetapi Bapak, Ibu, kita hadirkan katakanlah tiga atau dua gambar yang dua gambar benda yang tidak ada di situ. Misalnya kalau kita biasanya di kanan papan itu ada penghapus, kita tidak letakkan gambar penghapus di sana. Misalnya di pojok kelas itu ada secara nyata di pojok kelas itu ada tempat sampah. Itu tidak gambarkan di gambar itu. Lalu tugas kita berikutnya sebagai pendidik, setelah kita menghadirkan gambar, kita pertanyakan kepada anak-anak, benda apakah yang tidak ada di gambar ini, yang biasanya anak-anak jumpai sebelumnya. Asumsi kita anak-anak sudah cukup paham dengan ruangan kelas. Di kelas itu ada apa biasanya. Nah, setelah itu kita bagi 12 anak itu menjadi 3 kelompok lah. 3 kelompok masing-masing ada 4 anak. Itu fase pertama, kita hadirkan teka-teki atau sesuatu yang penuh tanda tanya bagi anak. Nah, langkah kedua bagaimana Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian? Kita coba ajak anak untuk
mengeksplorasi, supaya mereka memunculkan reaksi terhadap situasi yang kita akan tanda tanya tadi, gambar yang tidak ada di benda yang tidak ada di gambar tadi apa. Lalu anak kita arahkan untuk secara berkelompok tentu saja, karena kita tadi sudah bagi 3 kelompok. Arahkan mereka untuk mencari, mengeksplorasi sekeliling ruangan itu yang biasanya ada, tapi di situ tidak ada, di gambar itu apa. Ini group investigation Bapak dan pemirsa sekalian. Agar lebih terorganisir, kita juga perlu menjalankan fase yang ketiga Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Apa fase ketiga? Anak-anak merumuskan tugas belajarnya. Belajar mencari sesuatu yang hilang. Bagaimana? Karena kelompok ada 4 anak, kita arahkan mereka untuk berbagi peran. Siapa yang akan menjadi apa? Siapa yang bertugas untuk apa? Apakah bertugas sebagai pemimpin, penunjuk jalan, atau disebar. 4 itu yang satu di pojok kanan, yang satu di pojok kiri, dan seterusnya. Artinya bagi peran di sini. Sehingga efisiensi pembelajarannya tetap terjaga dan keefektifan belajarannya juga terkoordinasi di situ. Nah, dalam hal tersebut anak-anak kemudian kita antarkan melalui fase yang berikutnya, yaitu independent and group study. Anak-anak belajar mandiri dan kelompok. Mengapa toh kita harus mencari sesuatu yang hilang? Yang tidak ada di gambar itu. Nah, kita sadarkan, kita bantu anak untuk menyadari bahwasanya tanpa adanya benda tersebut di kelas ini, misalnya kelas kita atau Pak Guru, Ibu Guru akan kesusahan untuk membuang sampah misalnya, untuk menghapus coretan-coretan yang tidak perlu di papan misalnya, dan seterusnya, jika memang benda yang tidak kita munculkan di gambar tadi adalah penghapus dan tempat sampah. Nah, dengan kegiatan seperti itu, anak juga akan berkesempatan untuk menganalisis kemajuan dan prosesnya pada fase berikutnya. Sudah sejauh mana proses pencariannya, apalagi sudah dibentuk kelompok. Kita juga sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai pendidik, tentu tidak hanya diam di sana, karena kita punya peran yang harus kita mainkan. Maka dalam setiap model di rumpun models of teaching itu ada sistem sosial yang muncul di sana. Nah, sistem sosial untuk model group investigation itu apa? Nah, demokratis tentu saja. Tergambar dari mana? Nah, semua anak punya hak sama. Ketika kita mencari penghapus yang hilang, tentu mereka belum tahu, belum waktunya tahu yang hilang itu apa. Dalam proses mencari tahu, semua anak punya pendapat, oh yang hilang itu adalah kalender, yang hilang itu taplak meja, yang hilang itu dan seterusnya dan seterusnya. Semua punya hak sama untuk berperan, bersuara. Oh yang hilang itu ini, itu. Oh tidak, yang lain berpendapat seperti ini dan seterusnya. Nah, semua juga punya peran untuk memvalidasi. Apa betul penghapus? Kemarin, 1 bulan kemarin misalnya, nggak ada penghapus satupun di sini. Lantas kalau memang di situ penghapus, apakah seharusnya di situ? Karena yang hilang itu dilingkari misalnya oleh Pak Guru, Ibu Guru, dilingkari. Apakah seharusnya di situ? Jika tidak di sana bagaimana? Apakah guru juga akan mengalami kesulitan jika penghapus tidak di sana, jika
tempat sampah tidak di pojok pojok, dekat pintu dan seterusnya. Nah, itu ada proses di sana. Nah, di samping sistem sosial, setiap, model pada rumpun, models of teaching, itu juga punya prinsip prinsip reaksi. Jadi kita sebagai, guru, sebagai pendidik, tugasnya di samping sebagai konselor, kita sebagai konsultan dan kritikus yang ramah, apalagi, namanya anak-anak usia dini. Nah, contohnya apa? Misalnya kita bisa menghadirkan alternatif solusi masalah, terutama misalnya jika bagian-bagian yang hilang tadi itu, eee, anak-anak memang susah mencari, jika bagian hilang itu tidak ketemu, "Oh bukan ini," tidak mendapatkan benang merahnya. Kita juga punya peran untuk mengatur kelompok, mana yang dikerjakan duluan, eee, mana yang, eee, anak mana yang berpotensi menjadi seorang pemimpin, kemudian memunculkan mana individu. Mana individu ini misalnya, dapat kita terjemahkan sebagai berikut Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. A memimpin pencarian, si B itu mengumpulkan referensi, "Oh beberapa hari yang lalu, aku melihat benda ini di titik ini." Eee, tetapi di titik ini hari-hari sebelumnya itu ditempati oleh benda ini dan seterusnya. Eee, mengumpulkan referensinya bagaimana? Mengumpulkan referensinya kita tanyakan ke anggota yang lain. "Oh iya iya berdasarkan si C, berdasarkan si D, itu penghapus memang betul di titik itu, tapi tempat sampah tidak di situ." Dan nah, kita juga berperan sebagai fasilitator, proses berkelompoknya itu bagaimana, berinteraksi sosialnya yang bagus itu bagaimana. Kita juga punya peran untuk mengintervensi, khususnya, ketika ada kesulitan yang sangat besar. Namun kita, usahakan intervensi kita seminimal mungkin, apalagi selagi mereka, sudah bisa mengatasi sendiri, karena mereka berkelompok, kita awasi saja mereka. Selagi apa yang mereka, lakukan itu masih pada ranah edukatif. Nah, untuk mendukung mendukung jalannya jalannya model group investigation, kita, eee, perlu adanya sistem pendukung atau support system, sarana prasarana misalnya memadai. Jadi memang, kelengkapan-kelengkapan yang ada di kelas itu, ada, ya setidaknya ada meskipun itu barangnya sudah, apa namanya, punya untuk diganti. Oh, meskipun penghapus itu, apa namanya, sudah agak rusak, tapi barangnya ada, memang sebelumnya ada. Artinya, eee, ketika dibutuhkan untuk menghapus itu masih ada barangnya, meskipun, penghapusnya tidak maksimal. Ya karena keterbatasan dana dan seterusnya. Sistem pendukung lain apa? Ada ruang untuk bergerak, ada ruang ekstensif. Karena tadi investigasi kelompok, ya ruangnya perlu mengakomodasi, 3 kelompok tadi. Tidak sempit sehingga susah untuk mencari, untuk bergerak, untuk berinteraksi, malah menjadi gaduh karena berbenturan dengan kelompok yang lain ketika lari ke sana kemari. Nah itu malah menjadi, apa istilahnya, menjadi kacau nanti pembelajarannya. Di samping ruangnya juga cukup, waktunya juga tersedia, tidak terbatas, apalagi kalau musim pandemi ini kan terbatas waktunya, sehingga itu agak susah juga, sedikit banyak mengganggu proses pembelajaran juga. Semua serba terburu-buru misalnya. Yang tidak kalah penting adalah sistem pendukung berupa, kita sebagai fasilitator, responsif. Jadi kalau tadi ada sumber daya apa namanya, sumber daya non manusianya karena sarpras, kita ada sumber daya manusianya, SDM-nya yang di kelas itu responsif. Guru kita itu siap sedia sedia
sedia kala terutama ketika anak sangat membutuhkan bantuan, untuk mengakomodir kelompoknya misalnya, bantuan untuk menjawab pertanyaan misalnya. Dan sehingga, ketika sarpras kemudian ruangnya, dan waktunya cukup dan kita siap sedia, sangat dimungkinkan jalannya group investigation sebagai salah satu model dari rumpun, sosial family itu, sangat mungkin dijalankan di satuan satuan PAUD, yang disesuaikan dengan tema, subtema, atau topik yang ada pada hari tersebut. Jadi secara garis besar, menurut pengamatan, saya, bahwasanya group investigation, dapat dijalankan di satuan PAUD, lagi-lagi dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan untuk anak usia dini. Saya harap, diskusi kita tidak berhenti di sini. Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian dapat menyampaikan unek-uneknya di kolom komentar, dan kita berjumpa kembali dengan pembahasan yang lain di kesempatan yang berikutnya. Sekian, mohon maaf jika ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.